Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir kembali di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan mungkin bisa bermanfaat untuk Anda. Ya, walaupun hal sepele, namun untuk ini kurasa ini hal yang terbaik yang perlu kita lakukan sebelum kita belajar ke tahap yang lebih rumit. Jadi, kalau emang ada cara sederhana yang bisa membuat atau membuat elektronik kita lebih awet lagi dan untuk performanya lebih bagus lagi, kita apabila ada cara-cara yang menurut kita hal sepele namun untuk ini bisa mendongkrak setidaknya 20 sampai 80% performa pada elektronik Anda ataupun meningkatkan keawetan pada elektronik Anda. Oke, pada kesempatan video kali ini kita mau sharing dan memberikan beberapa tips di mana tips ini memang sangat sederhana, cukup sederhana dan memang sederhana sih. Untuk kali ini kita mau menjelaskan dan memberitahu gimana caranya agar kita bisa mendapatkan channel pada setup kita itu maksimal namun tidak merusak mesin ataupun tidak menggeber mesin istilahnya. Kita cara sederhana saja yang mungkin banyak orang yang menyepelekan ya hal berikut ini. Di sini saya ada satu buah set-top box. Kita mau memberikan contoh dan memberikan ini pengarahan saja. Dan kita ada juga kebanyakan dari semua orang emang kalau kabel antena cek antenanya rusak pasti menggantinya dengan cek antena atau koan, baik itu dari bagian tutupnya yang plastik ataupun tutupnya yang logam seperti ini ya. Dia merupakan bukan besi itu, namun ini dia masuknya ke kategori memang istilahnya cor ya, logam. Sini kita mau menunjukkan ketika Anda melakukan penggantian pada cek antena atau soket antena, di sini kita otomatis dapat baru dan di sini pakainya baut. Di bagian tengah emang dibaut, kalau dibaut sih nggak masalah. Terus yang bagian luarnya emang dia pakai logam, entah dari yang model plastik ataupun model yang full besi seperti ini sampai tutupnya dia full sama pakai logam. Terus biasanya dia hanya modelnya menempel di bagian luar sini. Kita bisa jelaskan nggak ya? Oke, pada kesempatan video kali ini Anda cukup melakukan pengerikan atau dikerok di bagian sini di kedua platnya. Terus kita lakukan penyolderan agar kedua bagian disarankan untuk jack antena baru ya, jangan yang udah lama karena lama dia akan cenderung lebih sulit untuk menempel. Diusahakan baru Anda kerok saja, dikerok-kerok pakai entah pakai amplas ataupun pakai cutter atau pakai obeng min, dikerok-kerok sampai dirasa kurasa untuk menempelkan timah atau tinol itu dengan mudah. Setelah Anda melakukan pengerokan, Anda tinggal di solder saja. Ini yang wajib banget ya menurut saya, karena saya juga pengalaman di beberapa tempat yang memang antenanya itu sudah ngepres atau sudah maksimal, namun kenapa ketika masuk set-top box dia kurang maksimal, itu karena ya hal sepele seperti ini ya. Bukan menyalahkan antenanya, namun di sini karena kita kadang emang menyepelekan suatu hal yang terlihat sangat sepele, namun di sini sangat penting menurut saya. Dan Anda cukup dikerok, terus Anda melakukan penyolderan agar kedua sisinya menempel, dimana kalau keduanya menempel itu tidak menjadi kerenggangan ataupun menjadi antara connect dan tidaknya. Untuk bagian tengah di bagi Anda yang ini nggak usah disolder,
cukup dibaut saja kalau emang Anda nggak mau ribet. Bila Anda mau lebih kuat lagi itu disolder. Namun kalau disolder biasanya kalau pakai yang kabel aslinya itu bawaan antena emang kaku ya. Kalau Anda mau menyambungnya pakai yang model lemes seperti ini, bagus. Anda bisa langsung solder di bagian tengahnya. Oke, untuk yang ini Anda bila ada kabel yang memang lentur silakan diganti. Biasanya emang kabel ini kabel head atau kabel head tip ya. Bilang saja kabel head atau kabel stereo, kabel mic ya yang kecil, atau kabel stereo bilangnya. Itu cari yang bagus, yang tengahnya satu saja, nggak usah dua. Tengahnya satu dan serabutnya otomatis dia menyeliputi, jadi dia hampir sama dengan spesifikasi kabel antena, yaitu sekitar 75 ohm. Ini Anda bila mau yang model lentur-lentur seperti ini, emang kalau untuk pemasangan set-top box kebanyakan itu tertekuk seperti ini, jadi dia posisinya lebih aman dan dia bisa tekuk kanan kiri. Yang ini Anda tinggal sambungkan saja yang ini ke kabel antena, dan bila ada solder silakan disolder saja. Untuk yang berikutnya itu sama. Untuk di sini memang setidaknya Anda sudah hobi elektronik dan Anda yang ini harus dilakukan secara teliti ya, dan cukup hati-hati karena elektronik takutnya salah penanganan sedikit. Untuk takutnya antara ada PCB yang terkelupas ataupun apa, kita menarik terlalu paksa, ada yang lepas atau gimana, jadi kita emang harus sedikit berhati-hati untuk melepaskan unit. Yang berikutnya di sini saya melepaskan mesin dari set-top box, dia sudah nyala atau normal. Kita lakukan yaitu penyolderan ya. Untuk di sini kita jepit dulu biar enak dipandang dan kita juga lebih mudah. Oke, mungkin kita dimundurkan sedikit. Kita yang berikutnya emang kita harus melakukan penyolderan pada pangkal ini, soket antena dengan box yang ada di sini, yang bertujuan untuk sebagai agar koneksi lebih maksimal lagi. Dan saya sudah mengamati itu ketika koneksi kendor sedikit saja itu sangat berpengaruh pada sinyal penerimaan set-top box terutama. Dia karena mirip-mirip dengan parabola atau receiver parabola, ketika ada koneksi yang kurang bagus dia otomatis akan ngadat seperti kaset rusak ataupun yang lainnya. Oke, untuk ini Anda tinggal menyolder saja di bagian sini. Mungkin bila yang mau melihat secara dekat ya, untuk di sini kita kalau bisa disolder full ya, seperti ini, atas bawah dimuter, disolder semua full total biar lebih maksimal lagi. Oke, untuk ini videonya tentang servis ini kita upload yang setelah video ini ya, biar lebih enak. Setelah video ini kita upload jadi video terbaru setelah videonya yang kita bahas tentang soket antena. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat ya. Walaupun memang sederhana, namun memang ini langkah terbaik menurut saya agar performa elektronik Anda lebih baik lagi, tentunya biar lebih awet lagi. Kadang kalau ada yang bilang ya mungkin ada di sini yang pengalaman setiap cek antena di belakang di set-top box-nya itu digoyang-goyang baru bisa mendapatkan sinyal maksimal. Dan hal demikian memang ya emang itu di bagian belakangnya emang harus disolder
agar tidak terjadi kendor. Oke, di sini mungkin karena emang bekas digoyang-goyang nih soketnya rada sedikit mereng ya atau miring, itu karena efek dari digoyang-goyang, ditekuk-tekuk, jadinya seperti ini, dia nggak lurus. Saya sudah solder dan biar lebih kuat dan menerima sinyal lebih mantap lagi. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Silakan di-share di grup WhatsApp Anda bila video ini bermanfaat. Dan bila Anda nggak mau ribet ya untuk yang cek antena, bisa mana ya, untuk Anda yang nggak mau ribet seperti tadi harus disolder, harus dikerik gitu, kalau Anda nggak punya solder, beli saja yang cek antena berikut kabelnya itu yang bawaan dari kabel antena. Biasanya memang dari merek kita ini banyak yang dijual di toko-toko. Silakan Anda beli saja, emang Anda cukup mudah, tinggal sambung saja di bagian kabelnya. Jadi Anda nggak perlu lagi ribet-ribet harus menyolder, harus membuka. Mungkin untuk bagian set-top box-nya kalau bila belum terjadi masalah atau Anda dicek di sini dipegang masih kencang, itu nggak perlu disolder dulu. Bila Anda mau menyoldernya, di saran saya sih emang kalau Anda nggak hobi elektronik, mungkin kalau Anda sebagai pemakai saja atau orang umum, itu diminta sekalian kalau unit set-top box Anda sudah mulai rusak, yang cuma gambar doang berhenti atau apa, atau mati total, Anda sekalian saja kalau emang unitnya sudah jadi, minta sekalian disolderin untuk pangkal cek antenanya agar lebih maksimal lagi. Jadi untuk ini kurasa untuk semua teknisi bila dipesenin seperti itu nggak ada masalah, oke-oke saja, tinggal request saja. Memang hal sepele, namun ini saya sudah mengamati di beberapa titik, beberapa lokasi yang cukup susah juga untuk sinyalnya, dia bisa menangkap sinyal secara maksimal ya, walaupun nggak semaksimal antena yang sudah super jernih ya untuk ini. Oke, di sini kita habis servis ya, kita upload setelah video ini. Oke, sekian saja dari saya, semoga bermanfaat ya. Nggak usah panjang lebar, yang jelasin untuk ini sudah selesai dan penjelasannya kurasa semoga bisa dipahami oleh semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.